Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aba Andriansyah dengan NIM 211340177. Saya akan memenuhi ujian akhir semester 1 mata kuliah pengantar psikologi dengan dosen pengampu DRA Eni Nur Aini, MSI, Prodi BKI Fakultas Dakwah, Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Langsung saja, memasuki pertanyaan pertama. Sebutkan pengertian emosi, bentuk emosi, dan bagaimana cara memanage emosi menurut analisis saudara. Sederhana, emosi adalah kumpulan perasaan terhadap sesuatu yang dipengaruhi subjektivitas kita, respon tubuh kita, dan respon perilaku kita. Bentuk emosi adalah seperti kesal, gedek, tidak suka, dan juga marah. Cara memanage ialah dengan cara berhitung, 1, berdua, beristighfar di dalam hati, 3, menarik nafas yang dalam dan lambat, 3, berolahraga, 4, lakukan relaksi otot, cara kata atau frasa yang menenangkan, mendengarkan musik, coba sesuatu yang berbeda, dan jangan berbicara. 2, apakah yang disebut dengan motivasi dan apa pengaruh motivasi terhadap perilaku seseorang? Motivasi didefinisikan sebagai dorongan maupun suatu gerak jiwa dan perilaku seseorang untuk berbuat. Motivasi yang tinggi, baik intrinsik maupun ekstrinsik, tersebut memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan kinerja individu dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan kinerja organisasi. Artinya bahwa makin besar motivasi individu, maka akan semakin positif kinerja individu dan organisasi tersebut. 3, bagaimana seorang dai atau konselor, mengapa ilmu pengantar psikolog amat penting dalam BKI di masyarakat. Psikolog sosial menjadi ilmu pendukung dalam bimbingan dan konseling, yakni konseli sebagai bagian masyarakat mempunyai karakteristik tersendiri. Seperti yang kita ketahui, psikologi mampu disiplin ilmu yang mempelajari mengenai gejala ilmu jiwa manusia. Kajian psikologi adalah kajian mengenai tingkah laku individu, di mana dalam bimbingan dan konseling berarti memberikan pemahaman mengenai tingkah laku individu yang disasar. 4, menurut Hippocrates bahwa jenis-jenis kepribadian yang dimiliki manusia ada 4. Sebutkan dan jelaskan berikut masing-masing contohnya. Hippocrates membagi karakter manusia ke dalam 4 jenis, yaitu kolaris, plaguinis, malakonis, dan plagmitis. Kaloris, orang dengan jenis tampilan ini bisa dibilang memiliki karakter ambisius, kompetitif, dan fokus pada tujuannya. Para kolaris memiliki kecenderungan untuk menjadi pemimpin. Bidang pekerja yang cocok untuk pribadi ini adalah berkaitan dengan bisnis, hukum, teknologi dan teknik dan statis. 2, sanguinis merupakan salah satu temperamen yang fleksibel dibandingkan dengan 3 karakter lainnya. Mereka adalah tipe ceria, impulsius, ekspresif, dan penyayang. Walaupun begitu, para sanguinis termasuk yang kooperatif. Dan bidang yang cocok untuk karakter sanguinis antara lain adalah public relation, customer, serta marketing. 3, melankolis. Kepribadian ini sering diasosiasikan dengan sifat-sifat tertentu seperti introvert, privat, analisis, dan faktual. Dalam berkomunikasi, orang yang bertipe ini yakni cocoknya dalam bidang administrasi dan kerja sosial. 4, plagmatis bisa dikatakan sebagai kepribadian yang pasif. Yang cocok pekerjaannya adalah seorang pendidik, psikolog, kerja sosial, atau sebagai administrasi di kantor. 5, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang dari masa remaja sampai dewasa akhir? Jelaskan dan berikan contohnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tugas perkembangan remaja: lingkungan sosial, gambaran cerita tubuh, motivasi, pengetahuan, kepribadian, kesempatan untuk melakukan tugas perkembangan, bimbingan untuk mempelajari tugas perkembangan, kompetitif, pemenuhan tugas perkembangan tahap sebelumnya, dan dukungan keluarga. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.